Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muhammad Koi, dan seperti biasa kita akan bercerita lagi di atas paus merah ini, teman-teman. Oh ya, sekarang hari Jumat dan agak kesiangan ya, teman-teman. Jadi di jalanan udah cukup ramai banget ini. Di sini kawasan PT GI saya ini sangat mengerikan ya. Kalau di kawasan PT seperti ini, bawa motornya udah kayak yang lagi balapan aja, teman-teman. Wah, ngeri banget pokoknya. Jadi harus ekstra hati-hati, teman-teman. Oh iya, hari ini saya mau berbicara tentang apa ya? Oke, video kali ini saya lagi nyobain kamera, teman-teman. Kamera GoPro Hero 9. Sebenarnya punya kamera ini udah cukup lama, tapi karena ada masalah di audio, jadi saya belum kebeli untuk adapter ataupun media mode-nya. Jadi kalau pakai kamera ini terpaksa videonya tuh harus saya dubbing, dan saya rasa itu tidak seru ya, karena kurang aja gitu vibes-nya, anjir. Jadi suasananya kayak berbeda aja gitu. Tapi kalau misalkan ngomong langsung kayak gini, suara langsung dari saat perjalanan akan berbeda cerita lagi ketika menontonnya. Itu sih menurut saya pribadi ya. Kalau kalian suka yang mana, silahkan coba di kolom komentar ya, teman-teman. Selain nyobain kamera, sekalian kita akan berbicara mengenai hal yang akan kalian terima jika kalian membeli motor PCX 160 tahun 2025 CBS ini ya, teman-teman. Kenapa yang versi CBS? Karena yang saya pakai adalah versi CBS, teman-teman. Jadi sharing berdasarkan pengalaman pribadi aja gitu ya. Sebelumnya udah saya sebutkan beberapa hal yang tidak saya suka dari motor PCX tahun 2025 yang saya punya ini, teman-teman. Di video sebelumnya sudah ada. Jika kalian ingin menontonnya, silahkan ya, teman-teman. Videonya cukup nyambung-nyambung kok, dari awal video tentang motor ini sampai video yang saya buat sekarang, insya Allah gitu, anjir. Wait. Ya, kalau kesiangan kayak gini banyak orang yang ngambil arah deh itu ya, dari sana tuh ngambil jalur kita ya. Kadang-kadang kesel juga, teman-teman. Tapi memang berangkatnya harusnya sih pagi-pagi jam 5 gitu, supaya jalanan tidak terlalu penuh seperti ini, teman-teman. Oh iya, beberapa hal yang akan kalian terima ketika membeli motor ini, teman-teman. Jadi untuk motor ini tuh ada kekurangannya memang gitu ya, teman-teman. Dan kekurangan yang pertama yang saya temukan yaitu bodi di bagian sini nih, teman-teman. Bagian di belakang visor ini tidak rapat, teman-teman. Entah itu cuma unit saya atau ya unit yang lain juga, tapi kalau lihat di TikTok gitu ya, di TikTok ataupun di video-video lainnya, banyak juga yang mengalami kalau di bagian situ tuh sambungannya tidak rapat, teman-teman. Jadi kalau pakai visor bening terus orangnya detail, yang lihat pasti ngeh gitu kalau itu nggak rapat gitu. Makanya kalau mau ganti visor, mendingan pakai visor yang smoke atau hitam aja daripada terlihat jelek gitu ya. Tapi katanya ada juga yang dapat bodinya tuh bagus, rapih dan rapat gitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ya apa ya? Oh iya, motor saya ini di bagian depannya ini nggak tahu di dalam lampu atau daerah mana gitu ya. Pokoknya daerah bodi depan di bawah area speedo gitu, ada bunyi kelotok-kelotok kayak sesuatu yang longgar, terus kalau dibawa jalan beradu gitu ke bodinya. Jadi kalau tek 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 gitu. Kalau pakai helm lebih ketara, soalnya kalau pakai, apalagi pakai helm yang full face kayak gini, suaranya tuh lebih kenceng ya kedengarannya. Saya lihat-lihat dari bawah atau dari luar, saya cari-cari nggak ketemu, teman-teman. Apa dop di bagian dagu yang sedikit longgar. Udah saya ganjil, tapi kalau menemu jalanan yang kurang rata masih terdengar bunyi gitu ya. Dan akhirnya ganjalnya saya copot lagi, teman-teman. Entah itu apanya ya, teman-teman. Mungkin dari kalian yang udah punya motor ini ada yang mengalami juga hal seperti itu. Coba share di kolom komentar ya, teman-teman. Oh ya, dari chatnya kalian akan menerima kalau motor yang versi CBS ini chatnya tuh tipis banget. Tapi mungkin terjadi di semua merek ya. Kalau cat sekarang motornya kalau motor sekarang catnya tuh pada tipis-tipis gitu ya.
Jadi ke pentok dikit aja bukan gores teman-teman, tapi ngelopek. Contohnya di motor saya ini. Udah saya sebutkan juga di beberapa hal yang saya tidak suka dari motor ini. Jadi motor-motor sekarang tuh kalau kepentok si bodinya bukan cuma gores doang, tapi dia sampai catnya tuh ngelupas teman-teman. Nih di sini biasanya rawan banget ya bang yang ambil jalur gua, anjay. Kesel banget kadang gua pepetin aja gitu, kadang saya pepetin kayak gitu, anjay. Jadi gua dong, asik. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi teman-teman, shock belakangnya itu emang udah dari penyakit tahun 2024 kayaknya. Tahun sebelumnya gitu ya. Jadi si motor ini tuh shocknya tuh pernya bisa diputar teman-teman. Ini udah sering saya sebutkan juga, shocknya tuh bisa diputar pernya. Gampang banget gitu. Jadi nggak kenceng teman-teman. Makanya kalau nemu jalan yang cukup bumpy atau apa ya namanya benjolan di jalan gitu ya, ada suara bunyi srek gitu. Jadi si shocknya kayak ada space dulu baru kena per gitu teman-teman. Makanya saya ganjel, punya saya ini udah saya ganjel, jadi nggak terlalu bunyi seperti itu. Jeduknya sih memang dari mounting ya teman-teman. Jadi pokoknya jeduknya tuh dari mounting. Kalau kalian lihat mountingnya tuh ada space gitu ya. Ini udah saya sebutkan juga di video sebelumnya ya teman-teman. Mungkin sedikit membosankan pembahasannya. Tapi memang itu yang akan kalian terima gitu ya sebelum kalian membeli motor, setelah kalian membeli motor ini teman-teman. Kemudian ada juga CVT yang berisik teman-teman, cukup berisik. Jadi suara lollernya tuh kenceng banget teman-teman ya, kedengaran banget. Katanya sih emang didesain agak lebih longgar untuk menopang mesin yang 160 cc gitu katanya. Tapi nggak tahu ya kebenarannya seperti apa, kurang paham teman-teman. Ya intinya sih mesinnya untuk era CVT cukup berisik teman-teman. Tapi tidak apa-apa, itu udah ciri khas PCX kayaknya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini ya pembahasannya seperti itu saja. Selain dari kekurangan yang tadi saya sebutkan, motor ini enak dan nyaman teman-teman. Pokoknya udah sering saya sebutkan kalau motor ini itu enak dan nyaman buat dipakai jarak dekat ataupun jarak jauh, tidak pegal sama sekali teman-teman. Dan untuk bodi yang terbaru ini menurut saya tuh lebih ramping ya, dengan bentuk lampu belakang yang V dan juga lampu shine. Bagian lampu shine-nya kan kalau yang sebelumnya masih nyatu bodinya warnanya gitu ya. Sekarang dirubah ke hitam. Jadi kalau dilihat dari pinggir belakangnya tuh kayak makin runcing gitu ke belakangnya. Oke lah teman-teman, sekian aja videonya. Terima kasih yang udah menonton. Saya sudah hampir sampai di tujuan. Dan bagaimana menurut kalian untuk videonya, apakah lebih enak dilihat atau enggak? Karena video kali ini sebenarnya buat ngetes kamera teman-teman, sambil sharing lah sedikit tentang hal-hal kecil ya. Setiap brand ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi silahkan pilih-pilih sesuai dengan naluri dan keinginan masing-masing saja.